Iya terjadi, memang terjadi. Berarti akan terjadi Kristen diusir. Intinya yang datang Yesus Kristus. Iya, dia datang karena ada terdakwa. Dia datang menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ya Kristen. Yaitu orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, Bang. Nah, kenapa Kristen Yesus kemudian mengusir orang-orang yang menyebut namanya Tuhan? Itu, Bang, terdakwa itu orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, Bang. Justru karena Yesus mengatakan kepada Kristen, "Enyahlah daripadaku, wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, Kristen." Kan cuma satu kelompok di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan. Masa Yesus datang masih ngomong-ngomong agama? Nggak ada, Bang. Jadi itu kitab Anda mau dibakar supaya tidak dibaca. Matius 7. Kristen, Bang. Kita pengikut Kristus. Kalau yang datang justru Kristus, ya sudah, poinnya sudah. Saya sudah mengakui, saudara, Anda pengikut Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang Anda ikuti itu bukan anak Maria. Ya itu kan kata Adam. Bukan kata saya. Yesus sendiri yang mengatakan dan Paulus sendiri mengatakan. Coba ya, Yesus mengatakan apa? Ketika aku datang, maka aku datang sebagai manusia. Ini, Bang, itu sabar dulu. Malaikat juga berkata, Yesus nanti datang sebagai anak manusia. Sedangkan Paulus berkata dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Kan beda antara manusia dengan yang bukan manusia, kan beda. Gitu, intinya poinnya udah aku dapat, Bang. Yang kembali datang Yesus Kristus, Bang. Iya, udah selesai. Ya iya. Oke. Ada lagi? Oke, Bang. Ya, aku nggak bisa bertanya, Bang. Aku kan ini. Iya. Bagaimana tanggapan saudara? Yesus anak Maria manusia. Yesus yang datang Paulus bukan manusia. Itu gimana itu? Udah, intinya yang datang kembali Yesus Kristus itu aja, Bang. Oh, ya sudah. Ya sudah. Ya, Bang, istirahatlah kalau begitu. Ya, host, mungkin ada saudara Kristen yang lain, silakan dinaikkan, kita diskusi. Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan noten. Ya, coba naikkan dulu. Jangan turunin aku. Udah ya. Jelas di Bible itu, Bang, yang memanggil Yesus ya, Tuhan. Bang Ridon di bawah aja dulu, Bang Ridon. Ya, bentar lah, Bang. Kan di atas juga masih kosong banyak, Bang. Ada. Iya, masih kosong. Kok menolak Ridho nih, Bang? Nggak, kalau sudah full ya turunin aja, Bang, gitu kan. Kan belum ada juga otak yang naik juga kan, Bang. Iya, di atas saja, Bang. Iya. Biar dengar tuh, Bang. Iya. Yang mendatangi Paulus itu Kristus palsu karena ajaran. Iya, tapi Bang Ridon nggak ada ilmu, muter-muter terus nggak mau nerima kebenaran. Bang Ridon ini sudah dijelaskan kali juga. Dia harus mempertahankan keyakinannya, imannya. Bukan, Bang, bukan dah. Aku terima aja yang abang bilang kan. Tapi intinya poinnya yang ku dapat dari abang kan, yang kembali juga kan Yesus Kristus, ya itu aja sudah. Iya, kembali untuk mengusir Anda. Ya itu nantilah di hari dia kembali. Ya udahlah. Entah diusir atau enggak, itu nantilah. Intinya poinnya kan aku bilang yang kembali Yesus Kristus. Berarti Biblemu itu enggak benar ya? Berarti Biblemu itu bukan kebenaran ya di situ. Ketika dia berkata, iya, Yesus berkata, kebenaran tidak semua orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Mereka memanggil aku Tuhan pada hari terakhir. Bernubuat demi aku, mengusir setan demi aku, bermujizat demi aku. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Enyahlah kau daripada aku, Ridon, kau pembuat kejahatan. Aku tidak itu kan ya, memang kalau pembuat kejahatan harus enyah. Bentar, ya, ini Bang, ini Lisarna, Muslim apa Kristen Lisarna? Ya turunin aja, nggak ada memang ini nggak ada, udah berkarat mungkin dogma doktrinnya itu si Ridon.
Liser. Ya turunin aku aja, turunin lah. Ya, Udah. Bang, Yang turun, penting Bang. udah aku dapat poinnya ya Bang ya, makasih ya. Iya, dia turun tapi untuk mengusir kau, Bang. Itu aja poinnya. Ingat Ya. itu pun tambahan poinnya ya. Jangan Itu dipaksa. poin lagi belum salah. Tidak menghujat dia. Dia berpikir itu lain di mulutnya, lain di dalam hatinya itu. Aduh, benar juga ini bilang Bunda Rahma. Oh iya. Liser Kristen Muslim, saudara. Ada otak memang otak. Liser. Bang Ridwan ini emang agak muter-muter, dia ngikutin dogma gereja, cuman dia nggak ngehujat Gurunda. Dia pengennya ditanya, pengennya ya gitu, tapi jawabannya muter-muter. Iya. Di Kasian terapi juga itu. ini udah 3 hari dia kayak gitu, lagi mencari kebenaran itu, bingung dengan agamanya sendiri. Mudah-mudahan Tuhan lembutkan hatinya kan ya. Amin. Kemarin sampai begadang sampai pagi Bang Ridwan itu. Oh, Nggak menghujat tapi nggak menghujat tapi Bajege Basege udah di reaction itu Gurunda yang Salome itu. Belum, ntar malam. Oh nanti malam ya. Seru itu kalau dibongkar itu. Iya, sudah kubuatkan PT. Alasannya sakit dia. Sakit lubang, banyak gatal. kalau masalah lubang, kenapa senang kali masalah lubang? Enggak Gurunda, polos banget ngomongnya. Kenapa? Lubang hidungnya gatal. Mau dikasih ini vacuum cleaner, penyedot debu, gatal. Sampai nangis-nangis malam besok pengen ditemuin sama si Cecen ini, sampai nangis-nangis pura-pura sakit. Tadi Bang Glenn nelpon. Mungkin mau klarifikasi tentang pemualafannya. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik lagi, silakan. Silakan, ini yang antri kebanyakan Muslim, yang Muslim nanti dulu ya. Kita naikin yang Kristen dulu teman-teman, biar ada diskusi ya. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Naik apa? Astagfirullahaladzim. Terpencet Pak, terpencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tab-tab mungkin. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas, kita diskusi ya. Kayak Bang Ridwan tadi, Bang Ridwan udah walaupun muter-muter insya Allah lah Bang Ridwan dapat hidayah mudah-mudahan. Ayo teman-teman Oten, teman-teman Ali Teng, ayo sini naik, kita diskusi. Jadi apakah sementara menunggu Oten, apakah yang merasuki iblis yang merasuki Yudas, apakah itu yang mendatangi si Paulus penyesat, Gurunda? Iya. Dijebak lagi saya Bunda Rahma ini. Sengaja kayaknya saya supaya saya dilapor polisi. Selalu saja mau jebak-jebak. supaya kita kalau bernarasi langsung ke poinnya. Iya Bun, di Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu jawabannya. Coba kita baca. Matius 12.
Iya, 43 sampai 45. Bun, ada titipannya orang mau kenal lamanya Mi. Ku lupa terus. Iya. Naik Pak Diano ya, insya Allah. Ada yang bertanya juga, Bunda, jadi acara tak tanggal 1 itu? Jadi? Oh iya, Di dia mau Antang. ikut. Antang Perumnas, Perdos Antang ya. Habis asar, Bun. Oh, habis Ya, asar ya. Paling 30 menit lah, lama sekali lah itu, 30 menit. Iya. Cuman Mau sekali deh mau sekali foto sama kita. Mau kodong. sekali, Bunda, tolong. Kita mami ku harap itu mau ku foto. Dia mau ikut. Assalamualaikum. Saya konfirmasi sama Bunda Gemini dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf ini Bang Juma. Iya. Naik saya mungkin. Hameki kita di Sulawesi juga, saya Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Bang Zuma gini, Bang Zuma. Kalau seandainya dari apa ya namanya yang Bible itu kan udah mengeluarkan semua istilah Islam, istilah Quran. Terus kira-kira Bang Zuma mungkin tetap live kayak gini, terus tema lain ya mungkin ya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma, kalau bisa Bang Zuma sekali-sekali lah buka room nyanyi biar fresh gitu kan, santai. Biasa Bang, biasa saya nyanyi. Debat lagi gitu Bang Zuma. Biasa saya nyanyi Bang. Kalau lagi di Komal, lagi happy saya nyanyi sendiri. Anakku sayang. Itu lagu gitu Bang, lagu-lagu band lah. Oh, lagu-lagu band. Iya. Sekali mungkin seminggu sekali Bang Juma atau sebulan sekali biar fresh gitu Bang. Iya, betul. Iya Bang, saya sering nyanyi karena memang saya dari kecil suka nyanyi. Saya penyanyi juga waktu kecil. Wow, kebetulan saya juga anak band Bang. Ayolah kita nyanyi Bang. Cocok nih. Iya, saya di kampus dulu saya bagian drum kalau di band. Dulu masih kampus sering band. Oh gitu. Oh iya. Iya. Saya follow ya Bang Juma ya. Izin follow silakan ya. Bang, silakan. Gitu aja Bang, dua itu Bang, dua Bang. Siap. Naik Ustadz Arif naik. Memang orang mana Pak Rete? Orang mana Bang? Saya di Palu Bunda. Dulu saya orang Sulawesi. Iya. Kalau istilah Al-Quran semua dilepaskan dari Bible, maka materi kita adalah menjaga anak-anak Islam, generasi Islam dari gerakan pendangkalan akidah. Gitu. Siap. Maka yang tetap kita akan berdiri di bagian paling luar umat Islam, menjaga akidah umat Islam. Seibarat umat Islam ini dalam sebuah markas, umat Islam di luar di dalam markas, kami berada di tembok markas itu, benteng. Kalau Ustadz di dalam berbaur dengan umat Islam, kalau kami berdiri paling depan, kami berdiri di tembok-tembok menara-menara benteng untuk menjaga akidah umat Islam. Nah itulah apologet. Kalau Ustadz, dai, ulama itu di dalam berbaur dengan masyarakat, kami di luar. Seibarat kalau di negara kita ini, kita seperti TNI. Kalau polisi berbaur dengan sipil, TNI menjaga kedaulatan negara. Nah, apologet Islam sama persis dengan cara kerjanya TNI. Begitu saudaraku. Siap Bang Zuma, betul Bang. Terus yang kedua Bang, gimana Bang? Nyanyi. Seminggu sekali lah Bang. Ayo Mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anakku sayang,
adalah Tuhanku sendiri. Nah, kan gitu. Tes. Itu sindennya itu. Bercanda Bang, bercanda. Bang, ada itu yang siapa ya kalau di Makassar itu Ribas ya kalau tidak salah itu Ribas ya. Biasa dengar, betul. Kemarin ini kasihan Adinda kangen band. Dia nelpon. Sempat ketemu nggak? Itu dia. Saya nunggu di kartu halo. Kupikir beliau tahu kartu halo saya, nomor HP yang saya punya kartu halo. Dia telepon di Excelku ini sekali sebulan ku pegang, ku taruh di tas. Kemarin pas ku buka, omnya beliau itu abang siapa namanya? Dia ini, waduh sedih kali, kangen band, sedih kali karena dia nelpon keliling kota Makassar. Bayangkan naik mobil sama driver keliling kota Makassar, tanyakan di mana rumah Bang Zuma. Manalah ada orang yang tahu. Saya periksa WA-nya, ya Allah ya karim, masya Allah. Tapi alhamdulillah kemarin itu sudah komunikasi langsung. Iya. Alhamdulillah. Kemarin sudah komunikasi langsung. Iya, pingin kali. Banyak. Iya bang. Iya. Itulah. Nanti kalau abang cuma buka-buka room nyanyi-nyanyi ya, aku masuk ya bang. Boleh. Dulu di mana ya? Saya di Rapucini, terus di Andi Petarani, di daerah PTP Texas juga sih. Tempat di Umi dulu saya kuliah bang. Kalau Rapucini itu daerah yang paling disegani itu di sini. Anak-anak Makassar, anak-anak jagoannya Makassar di situ semua kumpul. Gak ada bang. Sekarang orang jago semua bang cuma cari isi perut, mau makan. Oh. Iya. Yang penting jangan cari berondong ya. Jangan, nggak boleh. Ya. Lanjut bang. Oke, kita sapa Jack. Selamat sore Jack. Ya, Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abang Da, Bang Zuma, Gundaku semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Muslim ya, Jack? Betul. Kalau Rapucini itu tempatnya para suhu berkumpul. Bukan anjing ya, apa-apa, busur-busur. Andalan semua di situ Bunda. Kalau ada yang ganggu-ganggu pengacau dari luar mau coba-coba goyangkan kota Makassar, nah dari sana lah pasukan kita keluar. Andalan semua di situ. Dan saya suka karena Rapucini itu kalau live kadang mereka nonton bareng Bang Zuma. Mantap sekali anak-anakku yang ada di sana. Tapi jawara-jawara Makassar udah pada pindah ngungsi ke Tanjung Priuk, Gurunda. Nggak ada di Makassar. Bukan, mereka bukan mengungsi di sana. Mereka bikin markas kedua, markas pertamanya di sini. Iya, di sana markasnya di Tanjung Priuk yang kemarin kita makan. Iya, betul. Itu sama orang Makassar itu yang megang di sana. Iya. Sampai rumah makannya juga kemarin rumah makan Daeng apa gitu kemarin tuh. Waduh, kata saya ini orang Makassar semua ini. Ya Bang, mereka keturunan Sultan Hasanuddin semua itu, pejuang kita kan. Jadi darah Sultan Hasanuddin masih mengalir kepada saudara-saudara kita ini. Jadi darah pejuangnya itu sangat kental sekali. Makanya Indonesia itu tidak gampang kemudian digoyang negara lain karena salah satu tiang besi yang ada di Nusantara ini ya Makassar ini. Begitu juga pulau-pulau yang lain. Tidak berani. Makanya mereka itu berupaya kemudian minoritas ini untuk menggoyang susah. Susah sekali. Tembus ya kalau Makassar dulu ya, Gurunda ya sama Belanda. Enggak. Disimpan di laut dia.
nggak bisa. Kalau turun di darat dihabisin banyak, dimakan banyak di sini, banyak pasukan siluman. Jadi dia masuk darat awalnya itu karena berpura-pura jadi pedagang, mau bisnis. Tak taunya lama-lama ingin merampas. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya yang ingin ikut tablik akbar, ya silakan Miki datang, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol di saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di Masjid Perdos Perumahan Dosen Unhas Antang. Saya juga lupa ingat jalan ke sana. Panitia kemarin mau jemput langsung dari rumah untuk patwal, saya bilang nggak usah, aman kok, Makassar ini aman. Penceramahnya siapa aja Guru Nda? Saya doang sendiri, bukan ceramah. Oh, sendiri. Satu masjid itu mau ku ajarin lagu yang tadi, mulai dari anakku sayang, gitu ya. Saya lihat dari pengurusnya ada jajaran para profesor, guru-guru kita di situ. Mau diajarin nyanyi semua, kata beliau. Karena kalau ceramah bukan jurusan saya, itu jurusannya Dinda Felix. Kalau ceramah Ustadz, kita kan bukan. Sampai di sana paling diajarin nyanyi semua, berbaris, semua berdiri. Kita nyanyikan lagu kebangsaan dunia hayal. 1, 2, 3. Anakku sayang, yang adalah Bunda Rahma sendiri. Salah lirik, teng. Anakku, kelak besar engkau akan dituhankan. Mau dibikin album itu, Guru. Anakku sayang, yang adalah Bunda Rahma sendiri. Banyak yang suka itu. Iya, banyak terkenal suka. Viral. Pak Bom juga suka lagunya. Karena Pak iramanya bagus, suaranya juga bagus, jadi cocok. Pak Bom pernah bilang, masuk akal ya Suma. Iya, masuk akal. Bedu, jangan-jangan yang dalam perutmu itu Tuhanmu. Keluar lagi nanti kau sembah lagi. Tapi kalau tentang 2 Kristus itu, Bom juga mengakui tadi pagi, Guru Nda, saya sempat rekam, saya bikin PT itu, bahwa Mikana itu pengajar sesat. Dia memberitakan beda Yesus palsu. Beda Yesus. Beda Kristus lain, bukan Kristus yang Kristen sembah. Betul, berarti ada 2 secara tidak langsung. Mereka udah mengakui itu, Guru Nda. Iyalah, Yesus only. Kemarin yang Trinitas kan beda. Iya, kemarin ada ibu-ibu, saya diskusi di tempatnya Bang Faruk. Nah, ini bagus karena kita ini dengar diskusi, kita ini pusing. Dia bilang kan, saya sendiri pusing sebagai orang Kristen ini. Nah, bagus kalau begini, jangan kita ribut. Kita baca dalil, saya kasih data-data tentang Kristus palsu, ini ajarannya. Nah, ini mengedukasi karena memang saya sendiri bingung yang mana sih sebenarnya ini. Jadi mereka itu banyak nyimak, Bunda, Masya Allah. Banyak yang mulai berpikir. Keren. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi emang kalau Guru Nda bikin tema, satu tema bisa gempar. Ini udah berapa tema di Dewa Molok ya sampai sekarang? Ada 3 tema ya, Guru Nda. Bunda Merpati. Alhamdulillah. Yudas, Dewa Molok, sama ini ya, yang ini. 2 Kristus. Iya, nanti ke depannya salam Kacan 2 Kristus nanti ke depannya. Kacan 2 Kristus. Kacan 2 kelinci ada.
Kacang dua Kristus kan baru ketahuan satu kacang satu Kristus baru ketahuan. Lina tidak jaya kan dijual kacang kan? Ya Allah. Nah, nanti Dia jual kacang. iya, Kacang sembunyian dia jual atau kacang terang-terang? kacang busuk. Kacang busuk. Kalau itu bukan jual kacang, setahu saya Gurunda. Dia membeli burung untuk memuaskan kacangnya, kalau menurut saya. Kang itu terlalu menjurus. Dia bahaya anak Kang. Enggak, beda dengan menjual itu Gurunda. Oh gitu. Membeli burung memuaskan kacang. Oh, maksudnya burung ini disuruh makan kacang. Iya, itu maksudnya. Oh. Yang ya ini yang udah terjadi seperti itu. Jadi burung itu untuk memakan kacangnya gitu. Ya Allah. Ya pasti senang lah burung itu kan dikasih kacang. Senang lah burungnya. Tapi kalau kacangnya busuk, Ya sedang. berulat, mana dong? Sakit burungnya. Makanya burungnya lari dari kandang kan sekarang. Lepas dari kandang, apa kata burungnya? Aduh, mau mati saya di sana. Kenapa? Busuk kacangnya katanya. Makanya aku lari dari kandangnya. Oh, berarti burung ini, burung yang dia beli, dia masukkan sangkarnya. Ternyata Dia tidak sangkarnya beli. bau. Dia tidak beli. Dia jerat dengan tipu-tipu. Iya. Dia jerat dengan tipu-tipu. Ternyata begitu ditipu dikasih makan kacang busuk. Ya enggak maulah, namanya burung segar. Dia lebih cari kacang yang segar. Kacang busuk dikasih, baru kacangnya itu sudah tumbuh ininya, tunasnya. Bagaimana Ustadz Felix? Udah paham perkacangan Ustadz? Udah Saya nggak ada benar perkacangan. Orang serius ngomong tentang burung makan kacang. Nah, ini perkacangan, mana ada yang kayak gitu? Bercanda teman-teman ya, karena nggak ada oten. Naiklah. Ya ini cerminan bagi saudara-saudara oten yang suka menghina Islam, menghina poligami, menghina Rasulullah, pedofil, menghina Allah, berbentuk vagina. Ini cerminannya, tengoklah orang suci, anak Tuhan, anak asuh. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kacang busuk. Katanya iblis menjerat Nabi Muhammad melalui gua Hira. Ya, kamu menjerat berondong melalui gua busuk. Bah. Panipu. Menghina Rasulullah. Iblis menjerat Nabi Muhammad katanya lewat gua Hira. Dia menjerat berondong pakai gua busuk. Berbagai macam jenis itu. Enggak, yang sakit hati saya itu Bun. Yang sakit hati itu dia bilang gini. Si anak setan ini dia bilang gini. Kenapa saya meninggalkan Allah? Kenapa saya meninggalkan Allah? Karena Allah itu turun ke bumi berbentuk vagina. Ini kalau saya ketemu, ku hancurkan giginya. Ya itu yang jadi delik dia mau dipenjara itu Gurunda. Alhamdulillah. Itu udah kemarin ada WA ke saya penyidiknya udah tembus ke Kementerian Agama. Nah sama Kementerian Agama video itu direstui bahwa video itu udah masuk ke penistaan undang-undang IT. Alhamdulillah. Amin. Membusuk kamu di sana, lubangmu ikut membusuk di sana. Bagusnya itu kalau ketemu itu paginanya ditusuk besi panas.
Iya kan dia bilang Allah itu berbentuk vagina katanya. Bagus. Kita kasih dempul. Kita kasih dempul ini baru kita semen. Nggak bisa dikencing kalau di sana. Nggak urus. Nggak urus. Dia nggak tahu itu kalau umat Islam itu dihina Tuhannya, itu nyawa taruhannya. Dia nggak tahu. Emang itu orang kurang aja. Mulutnya bicara seenak perut. Allah, saya tinggalkan Allah karena Allah turun ke bumi berbentuk vagina. Untung hari itu. Kenapa waktu dia datang bawa baju kaos itu saya tahan diri, saya tidak temui. Karena itu saya takut. Saya takut ini Kelepasan. Iya. Saya pasti gemetaran kalau sudah lihat dia. Mau sesabar apapun kalau lihat mukanya. Nggak enaknya saya rasa kalau saya isap jantungnya betulan. Saya buka dadanya pakai tangan sendiri, habis itu kukunya jantungnya. Kalau saya ketemu orang ini, penghinanya luar biasa. Saya minum darahnya. Makanya jantungnya dia nggak ada urusan. Makanya darah dari bahaya. Saking sakit hati saya itu digituin Tuhan saya dan Nabi saya. Itu sampai 3 kali anak-anak datang. Bang, Lina tidak jaya masih menunggu abang di luar. Suruh pulang, usir, ku bilang, usir, suruh pulang. 3 kali apa 4 kali itu datang. Terakhir yang datang itu bapak tua itu yang tinggi, Pak Hasan. Masih nak tunggu ki, dia bilang gitu kan. Kan orang Sulawesi itu masih nak tunggu ki. Bang, dia suruh pulang. Kalau saya kasih pecah kepalanya itu, suruh pulang. Akhirnya dia pulang. Kalau saya ketemu, ku bilang kukunya, jantungnya, mending dia pulang. Akhirnya kita tidak ketemu, dititiplah baju kaos itu. Begitu ceritanya. Kalau saya Habis itu dia pulang, semua teman-teman. nggak ketemu karena pulang pagi saya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Habis itu dia yang bagikan baju kaos di acara kita, dia juga yang laporkan kita. Betul. Misionaris penjual lubang. Apa bang? Lubang apa tuh? Lubang busuk. Ya busuk lah, bagaimana tidak busuk makanannya. Asu, B2, biawak, kuda nil, naga. Ya busuk lah. Komodo, palarang, luwing, palang sangit, pararang, padale, ablama, Iya, suntik. memang Ya sampai busuk. Kalau orang suka makan sembarangan tuh pasti bau badan, apalagi itunya pasti bau. Bau lah. Dibilang cairannya seperti sagu. Dende. Baru berminyak. Ih. Berminyak kayak berminyak kayak minyak tawon. Minyak jalanta. Jalanta. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kelapa sawit bang Zuma, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang setengah produksi. yang setengah produksi belum matang. Warna hitam dong. Jangan-jangan Bunda Nora juga Gurunda waktu masih kafir gitu. Enggak. Oh beda ya? Beda. Enggak dong. Iya, makanya beliau bisa mualaf karena belum terkontaminasi dia. Belum sampai situ. Kalau ini anak setan ini memang kenapa ya kalau bayangkan muka itu aku emosi ya, kenapa ya? Oh ini juga sama nih yang mualaf Gurunda. Ada 2 mualaf. Enggak, ini Bunda Nati enggak juga ya? Enggak. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mualaf, Kang Satria kurang ajar memang Kang Satria. kalau yang mualaf itu Kang, berarti hati, tubuhnya, jasadnya masih bersih, belum terpengaruh dengan makanan haram. Mungkin waktu kecil makan, tapi langsung keluar. Tapi yang tinggal kayak si anak setan itu, Aku memang gak sudah pernah mendarah makan kayak daging. begitu Bang Zuma. Nah, Aku apalagi gak pernah coba. makan babi, makan apa. Gak tengoklah, pernah kan. kayak gitu, gak pernah.
Tengoklah. Oh, berarti nggak bau, kalau nggak pernah nggak bau. Oh, wangi dong, wangi semerbak. Wangi. Saya sendiri biasa cium wangi. Loh, pada tertawa. Maksudnya wanita yang tidak pernah makan begitu wangi. Ah, kalian ini Wangi lah, pakai selalu semerbak ya Bang Zuma ya. Iya, betul. Apalagi kalau malam Jumat, wah wanginya sampai satu kecamatan. Tapi memang itu ya, kalau misalnya nih kita masuk di sebuah toko, ada tuh orang Kristen, baunya itu dari masuk toko kita, aduh, bau apa ini sih? Bukan karena dia Kristen, Bun. Bukan. Tapi karena makanannya. Makan segala kan, iyalah kan Kristen makan segala itu. Jangan juga bilang pemakan segala, karena itu jadinya ke omnivora. Iya, omnivora itu. Ikut dong ya. Mantap saya tante. Bare, kera, ular, itu di pasar Tomohong sana itu. Itu tikus sudah kayak cemilan tikus. Ular ada kera, monyet, padahal biawa, balala. Kecoa, ada kecoa. Kecoa itu kayak permen. Kayak permen itu kecoa. Bunda Rama pernah makan kecoa? Enggak, lihat di pasar Tomo. Ih, jijik kali pun. Katanya kayak permen. Kirain pernah nyicip. Ih, amit-amit. Aku lihat di pasar Tomohong itu. Kucing nggak bisa berkeliaran katanya. Ditangkap. Tapi ada satu binatang laut yang membuat Pak Bom Bom itu sangat kecewa. Tahu nggak? Apa itu Bunda? Ya, kapal selam. Mau tahu. Pernah dia coba goreng, tapi nggak masak-masak. Dia pikir ikan. Udah dibilang bukan ikan itu. Enggak ikan, buktinya di laut. Bukan. Itu benda mati. Enggak, buktinya di laut. Dia bergerak kok, bernapas pun kata dia. Dibiarkan dia goreng, dia mau makan, nggak bisa, matanya keluar menggigit, nggak robek-robek. Itulah Bom Bom. Oke sahabat, itu Pak Bom Bom dendamnya ke Gurunda sampai sekarang itu kalah debat. Mau tahu nggak tadi saya ke komalnya dia, saya typing di bawah, tidak mau dinaikin, gila nggak tuh? Ternyata paginya habis disemes sama Dindar Diansa. Bang Ardi. Masih luka. Biasanya kan kalau tengok, ayo semua, naik semua. Tadi enggak, saya typing di bawah sampai berapa lama saya typing, tapi nggak mau dinaikkan. Pura-pura nggak tahu dia. Ternyata dia habis dipijak jantungnya sama Dindar Diansa. Trauma dia. Trauma. Oke, silakan diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil alih dulu. Maghrib dulu kita. Maghrib. Oh iya, di sana maghrib Bang Zuma ya? Iya. Makassar udah masuk. Iya, lanjut Maki. Kalau tadi ini room Amsal kalau tadi. Kalau sekarang diskusi. Kalau sekarang room apa Bang? Tadi room Amsal, sekarang Yeskiel. Enggak, kalau Akang memang suka yang amsal-amsalan. Cuman lah orang jomblo, ya kan? Iya. Ya kan, Akang? Jaga mulut kau ya, jaga mulut kau, mulut kau jaga. Kesinggung kan Gurunda jadinya. Gurunda juga jomblo. Bukan Bang Zuma, saya kira udah izin pamit. Maaf Tuan Guru, ya kan? Bukan, memang kan kenyataan. Bang siapa namanya? Akang kan jomblo. Akang jomblo kan Akang. Ulang lagi. Ulang terus. Ulang terus sampai tuh plafon di rumahmu itu rubuh. Iya ya. Sesama jomblo jangan saling berteriak ya, betul Bang. Maaf Bang, kan nggak tahu Bang. Saya kira udah pergi Bang Zuma.
Nanti pasti Ya, ada pasti yang- lanjut lagi, diulangi lagi nanti sama Bu Nana. Nanti plafonku dirobohkan, kan ada lagi atapku Natali. Di sini maghrib, izin sholat maghrib lanjut. Oke, Bunda. Ya, yang mau naik silakan naik. Gara-gara teringat kemarin ada yang bertanya tentang sunat, baru dijelaskan. Yang menjelaskan pun semangat sekali gitu, ya kan? Yang Kan kurang jomblo ajar naik. memang anak ini, kurang ajar memang kan. Bahas lagi yang kemarin itu. Masih ada. Loh, aku kan nggak menyebut merek, Bang. Aku bilang ada kemarin yang membahas sunat. Semangat kali dia, semangat, Masya Allah. Saking semangatnya lupa statusnya. Yang Kristen silakan naik ya. Ayo, jangan kita bahas tentang persunatan. Kita bahas tentang Mesias. Siapakah Mesias yang sesungguhnya? Oh, Ya, teman-teman. Engkau aniaya. Teman-teman, nanti kita reaction yang Lina Tidak Jaya nanti malam sama Gurunda, sama yang baru kemarin yang mualaf itu Bang Cecen. Bang Cecen ini ternyata asisten pribadinya Lina Wijaya sekaligus teman. Oh, wow. Nah, Au, au. au. Dia Nanti ini malam. yang syahadat sama Jam Kodondi. 8. Yang Ya. syahadat sama Kodondi itu. Oke. Betul, ternyata dia itu korban dari Au. Aduh. Tenggorokan Apa sakit. itu? Gak usah kayak gitulah, Akang. Terlalu lebay gitu loh. Jam 8 ya, teman-teman, jam 8 nanti. Insya Allah orangnya datang ke sini. Hebat ya, Lina Wijaya dapat berondong ya. Saya pikir itu si Kores, mukanya mirip banget sama si Kores, guys. Waduh, parah. Kalau bisa nanti dibongkar sebongkar-bongkarnya, kan Lina Wijaya itu luar biasa loh penginannya sama Islam. Iya benar, Masya Allah, ngeri kali deh. Alhamdulillah. Luar biasa, ngeri sekali dia. Saya tadi scroll Akang, saya terkejut ada yang ngomongin kacang. Makanya saya penasaran, ini rumah apa kok ngomong kacang ya? Mana tahu udah jualan kacang ya kan? Tiba-tiba ada beralih kata burung, mana tahu tiba-tiba jual burung gitu. Ya kan? Biar saya bantu promosikan menjualkan kacang dan burung. Kang Satria jualan kacang bonus burung, kata Kang Satria. Kacang 2 kelinci, Bunda Nora, kacang 2 kelinci. Iya ya. Kacang 2 kelinci. Oh iya ya. Aduh, Iya. bener kalau Bunda Natali kalau ngomong saya tutup mute ah. Saya nyimak di bawah gitu loh. Enak kali ngomongin kacang, burung, ya kan. Jadi teringat saya yang kemarin. Tapi alhamdulillah Bang Zuma lagi diskusi lagi sholat ya. Ayo teman-teman Kristen, silakan diskusi dengan dua mualaf ini nih, yang di atas nih, silakan. Saya baru baca Biasa, judulnya Aliteng. Aliteng itu aliran Kristen. Oh, iya. Saya pikir ahli tank atau perang. Kang Satria, layarku dikecilin aja lah, jangan gitu, janganlah. Biar Bunda Nora Nanti sama kalau- Gurunda aja. Bukan. Nggak apa-apa biar dua mualaf ini yang ngebantai kafir-kafir laknatullah. Ayo penyembah ikan tongkol, silakan naik sini. Kok ikan tongkol? Emang ada nyobain tongkol? Kok bisa ikan tongkol? Kang Satria kayaknya hari ini lagi seneng banget dia. Kenapa ya? Dia kan aku kasih tahu kenapa Akang. Aku kasih tahu. Kasih tahu ya masa Kang. nggak dikasih ya? tahu sih. Kasih tahu. Dia langsung nonaktifkan kan? Tengoklah, langsung di mute aku. Itu dia nih.
Ya, bagi penyembah Sibili silakan naik kita berdiskusi. Kak Nora ada Bang Yonatan. Di mana Bang Yonatan? Mau naik? Enggak. Yang adanya ini, oh ini si Rashid mau naik. Oke. Assalamualaikum. Oten udah nggak tempat. Waalaikumsalam. Bang Rashid, apa kabar lu Bang? Assalamualaikum. Gak kareba. Gimana ntar dikabarin kalau udah ada. Siapa? Apa? Udah nggak ada tempat Oten. Tadi mau naik. Bang Zuma udah sholat, nggak jadi. Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau naik pasti dinaikkan. Bentar. Aku pun tuh nggak masalah. Bang Santang. Aduh, Bang Santang. Bang Santang. Ya, kenapa? Bang Satria. Gimana kabar saya, Bang? Kabar lu? Pamer songkat. Beserak kupingku denger Bang, beserak Bang. Lo enggak lo. Maksudnya saya nanya apa kabar semuanya? Bang Zuma, Bunda Marwah, Bunda Rahma, Ustadz Felix, Aji, Bentar-bentar suaranya itu lo nggak ramah lingkungan lo, suaranya itu lo nggak ramah lingkungan. Kenapa kekencengan? Ini di setting buat ngelawan CP. Di sini nggak ada CP. Iya makanya. Bukan, tadi. dia kok sebut nama aku, nanti jangan sampai melenceng pula aku sebut. Nora, apa kabar kamu Nora? Oh, baik-baik deh. Baik. Banyak kali ceritamu Nora. Iyalah. Kita buat sini framing gimana yuk? Jangan di sini. Teman-teman mohon maaf, biar saya bisa open cam di tempat lain. Saya cuma mau naik pansos doang tadi, bentar bener. Ya. Mau pamer soundcard baru lebih tepat. La ilaha illallah. Bukan. Oh, bukan pamer soundcard baru. Kemarin cuma kebetulan belinya 3 juta gitu. Mic-nya juga. Lagian dipancing-pancing sih. Karena tali nggak ada Oten di sini, jangan mancing kayak gitu. Iya, Suneo banget dia memang sukanya pamer-pamer, Suneo banget. Jangan dipancing. Kan ya akun baru benar itu yang akun ke-36. Iya. 36 gila. Iya. Di-follow terima kasih banyak, Masya Allah. Saya di follow ya teman-temannya. Insya Allah Rashid masih hidup. Akun saya yang kemarin, Bang Kian Santan. Bangsat. Kenapa sih bangsat? Nomor WA masih ada kan? Masih. Kuat nggak? Akun kuat nggak sekarang? Akun kuat. 3 bulan saya cari cara gimana caranya memperkuat. Alhamdulillah saya sudah ketemu. Cuman syaratnya jangan sampai numpang. Kalau mau numpang Komal, kemarin udah gua tes akun gua. Itu seminggu lah, pokoknya kuat. Ya mungkin yang nonton di bawah yang pernah nonton saya, entahlah bahasa apa lagi yang nggak keluar. Udah saya coba semuanya selama 4 hari dan alhamdulillah kuat. Tapi ternyata nggak kuatnya itu ini kalau numpang. Itu yang nggak kuat gitu. Jadi kalau buka sendiri, bahkan orang yang naik pun juga itu bakal di cover gitu. Makanya lu kebiasaan sih numpang hidup di orang lu. Bukan. Numpang hidup di orang. Kok aneh numpang hidup bangsat? Si tiba-tiba numpang hidup. Udah ada 16 orang yang numpang hidup sama saya gaji tiap bulan loh. Masih aja gue dibilang numpang hidup. Aduh. Ya gitu aja sih, maksudnya pengen share. Kalau ada yang mau di WA aja. Nanti boleh tuh, Bang Rashid. Nanti tak kasih infonya. Boleh. Nanti tak kasih infonya bikinnya kayak gimana. Tetapi memang agak sulit mencairkan kalau ada sedikit apresiasi dari saudara-saudara kita yang muslim, agak sulit untuk dicairkan. Nah tergantung, kalau niatnya cari cuan ya jangan pakai cara saya gitu. Kalau saya memang cuma pakai yang satu akun itu. Saya nggak usah pakai itu aja. Saya ini aja yang original kayak gini. Ya nggak apa-apa sih, kalau Bang Kian Santang kan jarang ngomong kan. Ya pokoknya penyembah iblis, pemakan anjing, babi, bangsat, silakan naik. Ya, silakan. Biar komarnya rungkad ini. Jadi sudah bisa maki-maki Oten di Komal, Bang. Jangan pun maki-maki. Entah bahasa apa mulu yang keluar kemarin. Cuman itu menyesuaikan. Jadi siapa yang naik?
Adek mana apanya? HP-nya, Dek. Siapa yang naik yang sok-sokan pengen menghujat ya Adek, harus dapet rasa ini. itu HP-mu. Ini Gua maki-maki Oten tiap hari, Rashid. Oh iya, iya benar. Saya nonton kok. Tapi betul juga Bang Santang, kalau kita nggak pikirkan nggak rungkat, ketika kita pikirkan rungkat ya. Ya betul. Karena memang mereka ini sudah ada ini. Kemarin kan ada yang satu berhasil masuk ke grupnya. Mereka ini punya grup. Nah grupnya ini mereka memang kayak disekolahin cara-cara ini, cara-cara nge-report. Jadi mereka tuh sekarang mereka itu sekarang ngerekam. Habis ngerekam langsung dilaporkan. Gitu. Mereka tuh ngerekam, jadi cepat ininya. Jadi cepat cepat diterima laporan mereka tuh. Mereka punya grup. Terus untuk jadi ya siapa aja yang buka mereka serang. Siapa aja yang buka. Nah sekarang dia ngeluh nih. Karena kemarin nggak berhasil numbangin akunnya Kores, terus akunnya Nandar, akunnya Uniriva. Bang Ya Rashid, kan? aku mau nanya nih, kalau ke band permanen gimana caranya? Kenapa? Ke band permanen. Ke band permanen? Oh nggak ada. Oh iya sekaligus info teman-teman, akun saya yang 024, 025, 027 itu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sudah Sama tidak bisa saya diselamatkan juga, lagi. yang akal logika itu permanen. Udah ada 4 akun yang meninggal dunia yang tidak akan pernah bangkit lagi. Jadi ini juga Bang Kang Dito juga, Kang Dito kan juga udah sering buka ini ya. Udah sering buka Komal. Udah, Rashid udah pakai semua kita, udah pakai. Iya pakai VPN gitu ya. Ya kan? Enggak, pakai aplikasi semua udah. Bang Juma aja udah pakai. Iya, dan aplikasi itu, iya itulah yang saya mau sampaikan. Kalau itu saya tahu infonya. Itu pakai aplikasi. Nah, kalau saya tidak pakai aplikasi, itu kan Kian Santang. Boleh juga tukang Dito nanti. Dan yang tidak pakai aplikasi ini dan yang pakai aplikasi ini masih bisa. Tapi nggak apa-apa kalau memang kuat, nggak apa-apa lanjutkan aja. Mantap itu. Yang penting kan itu yang dipertahankan. Ini kuat. Iya, yang penting kan itu yang dipertahankan. Yang penting kuat, yang dicari kan kuatnya. Tapi saya nggak tahu ya ke depannya karena saya kemarin numpang di Komal Debatan Muslim, ya saya kena dampaknya gitu. Tapi nggak tahu, saya coba lagi nanti kayak gimana ya, semoga kembali lagi. Kalau enggak ya bikin akun lagi. Tapi gampang kok sebenarnya, gampang. Jadi nggak usah pakai aplikasi-aplikasian, aman lah insya Allah. Udah itu di belakang layar aja ntar banyak yang ngikutin Oten. Makanya nggak pernah disebutin di sini. Kapir-kapir nggak usah Naikin tahu penyembah lah. ini aja. Naikin penyembah ikan tongkol aja. Ya buat teman-teman yang di semua YouTube ya, hampir 100 YouTube ngelepin di Komal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Menara siar API. Ini ada 2 mualaf yang katanya sih nggak bau katanya ya, tapi cantik lah. Untuk diskusi dengan kalian. Ayo penyembah ikan tongkol naik sini. Oh ada Kang Dito juga mualaf, Kang Dito juga ini. Pasti. Saya bingung deh, ya. Hostnya ini saya bingung. Tapi kalau aplikasi kayak gitu aman nggak Kang Dito? Bentar, noise deret ini dari mana sih? Dari headsetku apa dari siapa ya? Deret gitu, dari siapa ya? Dari ini Bang Aji. Aman saya. Akang. Oh si Rashid. Enggak, Akang coba matikan. Mute dulu coba. Oh, Bang Ibes, Biang Kerok, Bang Ibes. Ini Bunda Nora ini bener-bener ya ke akang kangen ngomong loh. Iya maaf, bunyi AC belum diservis, maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iwan Villa semuanya. Iwan Villa fisabilillah, mohon maaf ya kalau kaget ya, memang sengaja tadi itu ya. Wabarakatuh. Kenapa sih kuping belum ada soundcard ya? Ada headset belum? Belum ada itu. Udah. Oh, udah ada. Belum dipakai. Udah. Oh, mana? Tak kelihatan. Sebelah mana rupanya? Dilihat-lihat. Allahu Akbar. Insyaallah. Jadi Iwan Villa ini di Makassar, waktu Indonesia Tengah ya, sudah maghrib duluan. Jawa Timur sedang menunggu antrian, Jawa Barat sampai dengan WIB paling ujung, Sumatera Utara itu WIB yang nggak beneran itu. Karena belakangan yang apa nih, ada tapingan, saya mau tanggapi sedikit di bawah. Opu tahu. Biasanya kerumbang ton yang suka bisukan komen umat muslim. Bukan Bang Ton, saya yang suka bisukan. Maka sadar apa yang di typing. Kami lagi buka komal, tiba-tiba Bang lawan Edis, Bang lawan Edis. Nah, saya sudah bilang, mau Islam mau Kristen yang nyebut-nyebut nama Edis pasti saya bisukan, bahkan saya blokir. Gitu ya. Dan itu sudah sering saya lakukan. Dan ingat, saya tidak butuh. Yang mau mendengarkan dan belajar, kita sama-sama belajar. Tapi kalau memerintahkan untuk kita sudah buka komal, lalu perintahkan masuk komalnya Edis, kalian tidak lihat apa yang kemarin saya lakukan kepada Edis. Nah, lihat di Ar-Rasyid 029, itu full videonya. Saya tidak, mulai saya naik sampai saya ditendang sama Edis, silahkan disimak. Ya. Jadi, lain kali, tidak usah ada kesini-sinisan kayak begitu. Kita di sini niatnya bukan untuk mengislamkan kafir-kafir laknatullah alaih, bukan. Tetapi untuk memperkuatkan akidah keislaman kalian, biar kalian bisa menghadapi sendiri masing-masing yang namanya misionaris. Kalian bisa tuh ngadepin sendiri-sendiri masing-masing. Sedikit pembelajaran dari saya, ada banyak pembelajaran dari gurunda kita Bang Zuma, dan begitu juga dengan Aji, Bang Kian Santang, Bunda Nora, apalagi Kandito juga. Itu yang kalian tanam. Jadi nggak usah ada yang kayak begitu-begitu. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan sebut nama Edis. Karena ini yang kita lakukan. Edis sudah mulai ngundang-undang saya, asal kalian tahu. Karena apa? Penontonnya itu sudah selalu di bawah 15.000 dan dia panik. Paham sampai sini? Dulu penontonnya masih 3.000, dia tuh sering DM saya, DM Banandar, DM. Kita tuh kontek-kontekan semuanya. Saya, Banandar, Ustadz Yusuf, terus siapa, Bang Daman. Kita kontek-kontekan. Itu yang dilakukan gitu loh. Kita tahu apa yang dia lakukan ternyata berhasil, tetapi ingat, SDM rendah akan berkumpul jauh lebih banyak daripada SDM menengah yang mau belajar. Kan begitu? Tetapi kalau mau digabungin, ketika Ar-Rasyid buka Komal, Uni Rifa, Bunda Nora, Bang Zuma, Bang Kian Santang, alhamdulillah semua penonton di atas 1.000. Kang Dito juga, coba digabungin semuanya. Jadi berapa? Jadi nggak perlu ngejar target berapa penonton. Tetapi kalian perhatikan, semua umat muslim ketika berhadapan dengan Kristen, pasti penontonnya rata-rata di atas 1.000 semuanya. Kalau digabungin, banyak kalian. Artinya apa? Bukan terfokus pada satu titik, tetapi kita bagi-bagi rata. Begitu. Ya? Begitu abangku ya, itu alasannya kenapa saya memblokir, bukan nge-mute, tapi memblokir. Dan daftar di Ar-Rasyid 029 itu sudah ada 2.000 lebih yang saya blokir. Itu yang saya minta. Jadi jangan pernah, apalagi kayak Bang Zuma lagi bernarasi, atau Bang siapa, Bang Kang Dito lagi bernarasi, tiba-tiba masuk. Apa? Bang lawan Edis, Bang lawan ini, Bang lawan ini. Kita ini ngemis untuk melawan mereka. Gitu. Kita ini ngemis untuk melawan mereka. Kita yang nyari.
Tetapi apakah kalian lihat apa yang kita diperlakukan seperti apa? Hanya mereka yang mau ngomong, hanya mereka yang ngomong-ngomong. Pada akhirnya, begitu kita bernarasi, di-kick. Itu yang kalian mau. Mereka nggak mau belajar, gitu loh. Cuman pansos. Nih, si Roti Kadaluarsa sekarang nantangin Donditan. Ustadz Donditan coba. Otaknya di mana? Sok-sok nantangin Ustadz Donditan, cuman modal urat leher doang gitu. Hah, begitu ya teman-temannya, mohon maaf ya kalau omongan saya nggak enak, cuman itu yang saya katakan. Kalau saya gini Bang Rasid, simple. Kalau memang si Edis mau nantangin saya ya, saya bilang tunjukin Tuhanmu dulu di depan saya, baru saya mau. Gitu simple. Kejauhan yang kayak begitu, kejauhan. Udah, mau aja. Saya pernah nantang Edis di room siapa tuh? Superpel. Saya nantangin. Tapi tantangannya bukan debat, tantangannya masing-masing satu agama. Saya sebagai Islam, saya mendakwahkan Islam selama 1 jam dan dia mendakwahkan Kristen selama 1 jam. Berani tidak? Kalau dia berani, belum kita melakukannya namanya diskusi itu atau pertemuan itu, saya sujud di depan Edis kalau dia berani seperti itu. Bisa tidak dia mengambil setiap ayat-ayat Bible selama 1 jam? Bisa tidak? Ternyata sampai detik ini nggak ada diiyakan. Kan begitu. Gitu ya teman-temannya, mohon maaf ya, saya juga harus maghrib di sini karena di Bangladesh sudah masuk waktu maghrib. Ini saya lagi di Bangladesh ini, jadi ini dulu maghrib. Tapi belum sih, baru mau gitu. Bangladesh itu mana Bang? Iya, buat teman-teman silakan di tab-tab layar, di follow akun yang di atas dan di share posting ulang ya teman-teman. Kita nunggu Oten-Oten untuk berdiskusi sambil nunggu nanti jam 8 kita kupas tuntas, kita reaction yang lagi bucin, yang terkena hukum pidana tentang penghujatan. Ada Oten nggak itu moderator? Saya nggak bisa scroll. Nggak bisa lihat scroll. Ini berat HP-nya, kalau scroll itu berat. Saya sudah menyediakan senjata. Belum ada Oten. Bunda Nora nanti kena report punya Bunda Noranya. Iya beneran, jangan nunjukin alat-alat. Ini saya pakai waktu kemarin diskusi sama pendeta Depi. Pendeta dia ya, kayaknya enggak kan? Kalah sama saya waktu debat sama Pipo semalam. Nyeri. Ini kelakuan. Memang ya, saya pikir begini yo. Saya di bawah di roomnya si Depi itu yang pernah diskusi sama Bang Zuma. Bukan apa ya? Saya lihat penonton cuman 100-150 yang naik Oten. Dia baru saya tapping. Emosikon ketawa, dia bilang, ini Nora Aritonang buronan itu ya. Karena disebut buronan, makanya saya minta naik. Saya sebenarnya malas mau naik. Jujur, saya malas mau naik aku ke roomnya Kristen. Malas sekali, saya nggak begitu suka. Palingan untuk merungkatkan aja lah. Tapi karena dia bilang, ini Nora buronan ya. Aduh, Nora si penghujat. Katanya, naiklah saya di situ, open cam. Oh iya, ini Nora buronan ya. Kamu ya sudah beberapa kali dipanggil kepolisian, kok mangkir-mangkir aja. Gue bilang udah nggak usah apa, kita diskusi. Nah diskusi di situ, saya perhatikan kan, diskusi ke tempat dia penonton sampai 4,5K. Jadi karena saya berpikir begini, ya ampun, saya naik ke room dia ini hanya untuk menaikkan viewers dia. Karena yang tapping yang kebanyakan tadi malam itu hanya Muslim saja, memang tidak ada gunanya. Memang tidak ada gunanya. Oke, saya bilang udah. Sudah selesai, palingan cuma berapa jam itu? 2 jam ya. Bunda Natali live kan waktu itu ya. Nah itu dia mengatakan bahwa Bible itu tidak ada kitab tafsir, tetapi untuk menjabarkan isi Bible mereka itu ditafsirkan suka-suka hati mereka. Dia sudah mengatakan itu. Jadi Kristen, kalau kamu mengatakan kami menafsirkan Bible kalian sendiri yang mengatakan bahwa kitab tafsir kalian itu tidak ada satu. Kedua,
penafsiran Bible kalian itu kalian lakukan dengan suka-suka hati. Tapi silakan naik. Saya tidak terpancing. Saya cuman pengen tahu aja sih bagaimana modelnya berdiskusi. Ternyata ya kayak gitu juga. Ya, sama Bang Juma aja kan kemarin langsung diusir terakhirnya. Karena Itu yang- muter-muter nggak ada ilmu. Itu yang bonengon. Enggak, Depi pernah di roomnya si Pandi. Tapi kasihan sih mereka ini. Mereka melaporkan Bunda Nora yang dipenjara siapa? Anak Batak. Mereka melaporkan Bang Juma yang dipenjara siapa? Si Donald Bebek. Coba, kasihan kan? Kasihan mereka ini. Jadi udah terbukti hujatan-hujatan itu ya dari mereka, bukan dari kita. Kalau kita emang benar-benar menghujat, udah dipenjara. Debatan Muslim semuanya. Oten-oten tahu nggak sih nih? Masa sih nanti di pengadilan nanti hakimnya berdebatnya dengan Bible? Karena kita kan membacakan Bible. Aneh kan? Bible tuh yang dipenjara mah bukan kitanya. Ini teman-teman Kristen belum ada yang